Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqalallahu ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, indahnya Ramadan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana puasa Anda? Mudah-mudahan terus menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa dan tentunya menjadikan keluarga kita harmonis menuju kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, indahnya Ramadan TVRI. Topik pembahasan kita di kajian kita pada kali ini membahas tentang keharmonisan keluarga menuju keberkahan yang akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Rahim MH. Beliau sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Medan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalkum Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Bagaimana Ustaz di Pengadilan Agama Kota Medan Ustaz? Tentang mungkin yang diurus perceraian dan lain sebagainya Ustaz ya? Iya. Gimana Ustaz? Ya, Ada juga yang cerai dan lain sebagainya ya Ustaz? itu ada masalah perceraian, harta bersama, masalah tentang waris, macam-macam itu. Masya Allah, Masya Allah. Ada juga ekonomi syariah juga ada. Masya Allah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut Ustaz, Iya. Masya Allah. Nah pemirsa, indahnya Ramadan TVRI untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qori kita, yaitu Al-Ustadz Abdul Rahim Harahap. Ini sama namanya, alhamdulillah. Ustadz Abdul Rahim Harahap membaca Quran surah Al-Furqan ayat 74 kepada Al-Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Terima kasih kepada qori kami yang telah membacakan ayat suci ilahi. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk di dalam ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, indahnya Ramadan, tak sabar rasanya kita membahas topik yang sangat menarik untuk keluarga kita, untuk kita cermati bersama tentang keharmonisan keluarga menuju keberkahan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Rahim MH. Beliau sebagai Ketua Pengadilan Agama Medan. Tentunya beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa untuk tentang permasalahan di dalam rumah tangga. Insya Allah beliau akan memberikan tips dan bagaimana caranya yang ditinjau dari Islam tentunya. Nah, langsung saja mari kita ikuti kajian bersama-sama keharmonisan keluarga menuju keberkahan. Kepada Tuan Guru kita kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang kami hormati, Shaimin, Shaimat rahimakumullah. Adapun materi tausiah kita menjelang berbuka pada hari ini adalah keluarga harmonis menuju kebahagiaan, menuju keberkahan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya lah yang kita harapkan, terutama nanti pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tiada gunanya harta dan anak kecuali jiwa yang sejahtera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita berbicara masalah keluarga harmonis. Apa sebenarnya yang dikatakan keluarga? Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat.
yang terdiri dari suami istri dan anak-anak. Bila dikembangkan lagi, dihubungkan dengan kerabat, baik kerabat yang ada hubungannya dengan darah maupun kerabat dengan pernikahan. Ada ayah, ada ibu, ada bibi, ada paman. Ini merupakan keluarga. Bisa saja sekalipun tidak punya hubungan darah, tapi dia mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat, sehingga dia disebut dengan keluarga. Jadi keluarga ada suami, ada istri. Ya. Jadi kalau kita ambil suami, itu ada 5 kata, 5 huruf ya, 5 huruf. S-nya itu adalah sabar. Seorang suami harus punya kesabaran untuk mendidik keluarganya. Karena 2 hati yang berbeda itu tidak mudah untuk menyatukannya, dia perlu waktu. Betul. Suami, S-U, U-nya itu umaro. Pemimpin. Seorang suami itu harus punya kepemimpinan. Suami punya kepemimpinan. Tidak akan bisa hidup dengan baik keluarga itu kalau suaminya tidak bisa memimpin dalam rumah tangga. Suami itu juga harus ada amanah. Amanah. Dapat dipercaya. Karena bagaimanapun dia akan menjalankan kehidupan rumah tangga yang mempunyai salah satunya tanggung jawab. Dia harus amanah. Dan M yang keempat adalah muhibbah. Muhibbah. Suami itu harus punya cinta kasih. Kasih sayang kepada keluarganya. Dan I-nya itu adalah iman. Tidak akan mungkin datang kesabaran kalau tidak dengan keimanan. Tidak akan mungkin umaro dia kalau tidak akan keimanan. Tidak akan mungkin amanah kalau tidak dengan iman. Jadi semua suami itu harus S, sabar, umaro, amanah, muhibbah, dan iman. Istri juga begitu. Istri diawali dengan I. Iman. Iman. Kalau istri yang tidak beriman, tentu dia akan berbuat semaunya. Istri dia harus sabar, karena tidak setiap apa yang kita inginkan terwujud dalam kenyataan. Istri itu harus tabah. Karena terkadang istri banyak mengeluh. Waktu dia pacaran, suaminya bilang, kalau kita berumah tangga nanti kau tidak menyuci, kau tidak tidak masak. Tapi setelah berumah tangga sambil menyuci, sambil merepet. Kenapa? Ini kurang ketabahannya. Istri itu harus tabah. R-nya itu harus rahasia. Tidak semua apa yang disebutkan dalam kehidupan berumah tangga itu bisa disampaikan kepada orang lain. Kalau dia semua apa yang dia rasakan dia sampaikan, inilah timbullah hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Jadi I-nya itu adalah istiqomah. Istri punya istiqomah, pendirian bahwa dia sudah menjadi pasangan saya, seumur hidup saya akan menjadi istrinya. Jadi istiqomah dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi keluarga, ini keluarga. Antara suami dan istri itu keluarga. Anak-anak. Jadi keluarga yang harmonis. Harmonis itu keluarga yang selaras, serasi,
ya, merupakan selaras, selasi, seimbang dan damai. Itu yang yang disebutkan dengan keluarga harmonis. Keluarga yang selaras. Selaras itu sesuai keinginan dengan pelaksanaannya. Itu selaras. Jadi kalau keinginannya mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga tapi tidak dijalani jalan menuju kebahagiaan itu, ini tidak akan mungkin terjadi. Orang Arab mengatakan dalam pepatahnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan kebahagiaan tapi tidak kau jalani jalan menuju kebahagiaan itu, ketahuilah sampan layar tidak akan bisa berlayar di daratan. Oke, kita tahan dulu. Ustadz, Masya Allah, menarik sekali tentang keluarga ini. Dan Ustadz menyampaikannya sungguh sangat luar biasa. Insya Allah, jangan kemana-mana pemirsa. Masih terus setia di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Shaimin shaimat dimanapun Anda berada, topik pembahasan kita keharmonisan keluarga menuju keberkahan oleh Tuan Guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Rahim MH. Beliau sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Medan. Dan Alhamdulillah beliau tadi sudah memaparkan materi dari beliau dan sungguh sangat menarik sekali. Tadi ada sebuah istilah pepatah Arab. Tadi Ustadz bisa diulangkan Ustadz sekali lagi pepatah Arab dan bisa dilanjutkan kajian kita Ustadz. Ya tafadhol masykur. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan kebahagiaan tapi tidak kau jalani jalan menuju kebahagiaan itu, ketahuilah sampan layar tidak akan bisa berlayar di daratan. Keluarga harmonis adalah keluarga yang selaras, sama tujuan dan langkah yang dijalaninya. Itu baru harmonis. Kalau dia menginginkan kebahagiaan tapi tidak dijalani jalan kebahagiaan itu, ini tidak akan terjadi harmonis. Selain selaras, dia serasi. Yang dikatakan serasi itu cocok antara pasangan keluarga itu. Cocok dan satu ide, ini serasi. Cocok dia. Jadi ada juga dalam kehidupan keluarga itu tidak sesuai, tidak cocok, tidak ada kecocokan, tidak ada kesesuaian. Nah, ini yang sering masuk ke pengadilan agama. Kenapa? Tidak cocok dan tidak sesuai. Ada terkadang dia menganggap bahwa dengan adanya pernikahan itu tidak disatukan akad dengan akad itu tidak menyatu. Padahal dengan akad nikah itu kali-kalinya beda dengan kali-kali di sekolah. Kalau di sekolah itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Tapi kalau di rumah tangga 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 suami tambah 1 istri sama dengan 1 suami istri. Ayah ibu suami tambah ayah ibu istri sama dengan adalah ayah ibu suami istri. Inilah yang terkadang tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga. Dia menganggap ayahnya, ayahku. Sehingga ketika ayahnya datang, dia ladeni dengan baik. Tapi ketika mertuanya datang, dia tidak ladeni dengan baik. Ini ada terkadang masuk ke pengadilan, sudah biru-biru mukanya. Waduh. KDRT, KDRT datang. Ceraikan aku Pak Hakim, ceraikan aku Pak Hakim. Itu yang dia bilang. Terkadang gelik kita mendengarnya. Apa aku kau rupanya maka aku ceraikan kau, kan gitu. Ceraikan aku Pak Hakim, ceraikan aku Pak Hakim. Kenapa rupanya? Nggak tahan aku lagi Pak Hakim, dipukulnya aku Pak Hakim.
Tidak setiap orang yang ke pengadilan agama itu harus diselesaikan dengan perceraian. Kalau masih bisa dimediasi, itu akan dimediasi, dipanggil. Suaminya dipanggil, dimediasi. Kenapalah kau memukul istrimu? Istri itu adalah pendamping hidup, bukan untuk dipukul-pukul. Kalau main pukul-pukul bukan beristri, masuk Pertina, Persatuan Tinju Nasional. Itu baru cocok. Itu main pukul-pemukul, kalau kata orang Medan melopok di situ cocok itu kan begitu. Tapi ini kan pasangan hidup, bukan untuk dipukul-pukul. Kenapa kau pukul? Cemana tak ku pukul Pak Hakim? Berbulu jantungku menengoknya kata. Ya, kenapa pula berbulu jantungmu menengoknya itu? Ya cemana tak berbulu jantungku Pak Hakim? Ketika ayahku sama makku datang, mau seminggu orang tuh di rumah kami, tapi karena perlakuannya tak jadi, cuman 1 hari pulang lagi Pak Hakim. Kenapa rupanya? Jangankan menyuguhkan makanan minuman, jangankan menyuguhkan itu, keluar dari kamar pun tidak dia. Ditanyalah sama istrinya, kenapalah kau perbuat seperti itu? Ayah dan ibu mertua itu adalah ayah ibu kamu juga. Kenapa kau laksanakan seperti itu? Cemana tak ku bikin begitu Pak Hakim? Seminggu yang lalu ayah makku datang kemari. Jangankan dia mau menemui, tak pulang-pulang dia sampai 1 minggu. Sehingga ayah makku juga pulang. Pada saat itu berpikir aku, kapan tak datang ayah mak kau? Ayah mak kau, ikut bikin begitu. Inilah balas-balasan terjadi. Bagaimana mau kesesuaian kalau begitu? Bagaimana mau harmonis begitu? Satu sifatnya bagus, sifatnya pemurah. Satu pula tidak, pelit. Ini terjadi juga dalam kehidupan berumah tangga itu tidak sesuai. Iya. Ada yang pemurah, ada yang pelit. Bahwa ini ada kejadian dalam satu riwayat, kebetulan suaminya termasuk pelit, istrinya pemurah. Iya. Jadi satu waktu ketika istrinya mau memberikan kepada orang yang sedang butuh pertolongan, karena kata Rasulullah, idza waqafa sa'ilu bi babi ahadikum biyadihir rahmah, insya'a qabilaha wa insya'a ruddaha. Kalau berdiri salah seorang pengemis, peminta di muka pintu rumahmu, sebetulnya di tangannya itu ada rahmat. Kalau kau mau ambil, ambil. Tapi kalau kau mau tolak, tolak. Jadi inilah yang sering diberikan oleh istri penyayang, istri ada empatinya terhadap orang yang tidak mampu, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran yang terus menerus, sehingga satu ketika tibalah saatnya antara suami istri ini berpisah. Karena ketika si istri memberikan sebahagian dari harta, maka suami sangat tidak setuju. Dia ngomel. Tapi akhirnya mereka berpisah. Singkat cerita, setelah berpisah si istri ini menikah lagi. Menikah dengan orang yang bagus akhlaknya, kelakuannya baik, sesuai mereka. Harmonis dalam rumah tangganya. Sehingga pada satu ketika si istri didukung oleh suaminya dalam perbuatan-perbuatan sosial yang baik. Dalam perbuatan-perbuatan sosial di tengah-tengah masyarakat didukung. Satu hari ketika mereka makan, maka ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ya. Ketika makan, si istri bilang, biar bang, saya yang membukanya. Ketika dibuka, alangkah terkejut istri tadi yang berdiri di muka rumahnya meminta adalah mantan suaminya. Adalah suaminya yang dulu.
Yang dulu kalau ada orang yang meminta-minta, dia usir. Allah. Menangis istrinya. Pada saat itu, dia ambil makanan. Ketika dia berjumpa dengan suami yang baru yang sekarang ini, suaminya bilang, kenapa? Ada apa masalahnya? Kenapa kau menangis? Begini bang, ku ceritakan sama abang. Suamiku yang dulu, sering kali ketika orang yang meminta datang ke rumah, maka dia usir. Dia marah sama saya kalau saya memberikan sesuatu kepada orang-orang yang meminta tadi. Maka saat tadi mengetuk pintu, saya datang ke situ. Yang meminta di situ adalah suami saya yang dulu. Suaminya bilang, dulu yang datang meminta ke rumahmu itu aku. Aku dulu sebagai pengemis meminta, akulah termasuk yang diusirnya. Oh, Masya Allah. Berikanlah makanan. Artinya hidup ini kita harus tahu berputar. Satu ketika kita di atas, tapi ketika lain kita di bawah. Jangan terlalu kita dengan apa yang kita miliki, boleh jadi satu ketika nanti akan berbalik. Dulu dia merasakan tidak perlu dengan orang. Dia merasakan bahwasanya pengemis itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi berbalik kepada dia. Inilah, jadi kalau udah sesuai, cocok, harmonis, seimbang. Seimbang itu juga antara hak dan kewajiban. Ini dalam kehidupan rumah tangga sudah seimbang. Suami memberikan haknya, merupakan kewajibannya. Suami memberikan kewajiban nafkah kepada istri. Jadi seimbang juga dengan tuntutannya. Jangan dia tuntut si istri bersolek dengan bagus, tapi nggak dikasihnya beli parfumnya, kan begitu. Jadi tidak harmonis juga hal yang seperti itu. Ada keseimbangan, ada keserasian, ada keselarasan, ada kedamaian. Ini yang disebutkan harmonis. Damai. Damai itu tentram. Tenang dia. Tidak tiap hari ada saja yang dipermasalahkan dalam rumah tangga. Ada saja yang tidak cocok. Jadi kehidupan rumah tangga yang harmonis, keluarga yang harmonis, dia itu serasi, selaras, seimbang dan damai. Nah, menarik sekali Ustadz dan pemirsa yang ada di rumah. Keharmonisan keluarga menuju keberkahan. Tadi Ustadz kita sudah menyampaikan tentang harmonis, selaras, serasi, seimbang, dan damai. Nah, ketika ada konflik terjadi Ustadz, macam tadi Ustadz memaparkan ada contoh yang saling balas-balasan antara suami dan istri. Ketika orang tuanya datang atau mertuanya datang balas-balasan. Nah, saya teringat ayat Quran mengatakan kan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Nah, ketika konflik ini terjadi kan harus ada yang ngalah Ustaz. Yang ngalah nih yang si suami atau yang si istri nih Ustaz. Kalau dari konteks ayat itu kan si laki-laki atau suami ini pemimpin. Nah, bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Silakan. Tentu peran penting suami atau orang tua bagi anak-anaknya kan. Itu untuk senantiasa memberikan wejangan-wejangan yang baik, tentu dengan kesabaran. Nah, dicontohkan oleh keluarga sahabat juga begitu. Bagaimana Umar bin Khattab garangnya itu kalau di tengah-tengah masyarakat. Dia juga sabar menerima omelan istrinya. Jadi dia dengan kesabaran, ketenangan juga akan memberikan yaitu solusi keluar terhadap apa yang dihadapi itu. Jadi ini kaitannya lagi, ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang berkah. Bulan Ramadan ini adalah untuk mempererat ikatan keluarga dan membangun harmonisasi dalam kehidupan keluarga. Jadi tentu sebagai kepala keluarga, ini bagaimana di dalam bulan Ramadan ini kita memprogramkan ibadah bersama, sholat tarawih bersama. Bisa jadi sholat tarawih ini itu
di masjid berjamaah. Satu ketika juga bisa jadi di rumah keluarga, bersama keluarga untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, supaya mendatangkan kedekatan. Mendatangkan kedekatan. Begitu juga tadarus Al-Quran bersama. Masya Allah. Jadi ketika konflik itu terjadi, si kepala keluarga atau si suami ini yang mengalah aja gitu, Ustaz. Ya, seperti dia mengalah bukan berarti mencuci aja begitu, tapi mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar yang terbaik, menghindari konflik. Menghindari konflik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari ataupun kita didik. Ini bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, pendidikan. Yang kita didik dalam keluarga, bagaimana sholat berjamaah, bagaimana tadarus berjamaah, yaitu tadarusnya bersama, bagaimana kita supaya makan, buka, dan sahur itu bersama-sama. Ini mendidik keharmonisan. Jadi di samping itu bagaimana membina komunikasi yang baik. Kita tahan dulu, Ustaz. Setelah tayangan berikut ini, jangan kemana-mana. Masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Terima kasih pemirsa masih setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Shaimin Shaimat dimanapun Anda berada, bagaimana puasanya, terus tetap semangat dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Dan yang paling penting keharmonisan keluarga menuju keberkahan itu dapat sama kita dan keluarga kita. Nah, menarik sekali kajian yang dibahas oleh Tuan Guru kita, Dr. Andes Haji Abdurrahim MH Hafizahullah. Beliau tadi memaparkan adanya keharmonisan itu harus ada selaras, serasi, kemudian seimbang dan damai. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadisnya, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Kemudian Rasulullah pernah juga mengatakan kepada para sahabat, aku yang paling baik dengan keluargaku, dengan istriku, dengan anak-anakku. Nah, suri tauladan ini yang kita butuhkan, dan bagaimana kelanjutannya insya Allah akan dibahas oleh Tuan Guru kita. Tadi terhenti membangun komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Nah, silahkan lanjutkan, Ustaz. Pemirsa, Ramadan, indahnya Ramadan yang berbahagia, membangun komunikasi, yaitu bagaimana kita setiap hari berbincang, kita bikin waktu, kita cari waktu untuk berbincang dengan istri, untuk berbincang dengan anak-anak. Anak-anak itu kita jadikan dalam kehidupan rumah tangga itu, dia merasa aman dan merasa bahagia kalau bersama dengan orang tuanya. Bagaimana untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Jangan anak-anak itu merasa takut kalau dekat dengan orang tuanya, sehingga dia mencari yaitu kebahagiaan di luar rumah. Padahal di dalam rumah itu, apa yang dikatakan Rasulullah tadi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Dalam kehidupan di rumah tangga itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan, penuh dengan hal-hal yang menarik, sehingga anak merasa lebih baik dia di rumah daripada di luar rumah. Jadi inilah, jadi kita bangun komunikasi yang baik melalui Ramadan ini dengan ucapan yang lemah lembut. Begitu juga bagaimana kita saling memaafkan dalam kehidupan kita. Kalau ada yang salah, dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf, sehingga ini terjalin komunikasi yang baik. Begitu juga bagaimana kegiatan positif ini bersama dengan anak-anak. Ketika mempersiapkan makan sahur atau makan bukaan, dilibatkan anak-anak, dilibatkan Rasulullah juga senantiasa beliau ikut mengerjakan pekerjaan rumahnya. Itu yang kita ambil dari Rasulullah. Dan begitu juga kita libatkan anak-anak bagaimana supaya dengan amal bakti ataupun bagaimana dengan
berbagi kepada sesama, sehingga anak itu ada empatinya kepada orang lain, sehingga timbullah keluarga yang sama langkah dan tujuannya dalam kehidupan ini, dan menghindari menjaga suasana rumah yang kondusif. Jadi ada 4 nih. Ada 4 ini yang kita terapkan dan kita latih dalam kehidupan Ramadan kita ini. Dan kelimanya adalah harus dengan orang tua tadi. Bimbingan orang tua. Orang tua itu role model dalam keluarganya. Sehingga orang tua itu contoh bagi anak-anaknya. Dan orang tua itu merupakan yang digandrungi oleh anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga. Kalau sudah keluarga yang seperti ini akan mengandung keberkahan, mengundang keberkahan. Berkah itu nikmat yang bertambah. Bertambah-tambahnya nikmat. Jadi keharmonisan keluarga akan menimbulkan bertambahnya nikmat-nikmat Allah kepada kita. Jadi kalau kita mau bagaimana hasil dari madrasah Ramadan, itu keluarga Abu Tolhah dengan istrinya Ummu Sulaim. Abu Tolhah ini satu ketika setelah sholat jamaah dengan Rasulullah, ada tamu yang datang dari luar Madinah. Sehingga Rasulullah mengatakan, di antara kalian siapa yang mau menjamu tamu pada malam ini? Abu Tolhah walaupun dia belum tahu apa ada atau tidak makanan di rumahnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Sampai di rumah dia persilahkan itu tamunya, dia tanya istrinya, ada makanan kita ini? Udah nggak ada, dihabiskan oleh anak-anak, cuman 1 lagi porsi untuk engkau ya suamiku. Kata suaminya, berbesar hati dia, biarlah saya lapar asalkan tamu kita pada malam ini. Dengan penuh kebahagiaan dia meladeni tamu untuk bahagia, itu adalah salah satunya anjuran Rasulullah. Maka nanti hidangkan makanan yang ada ke mukanya dan hidangkan sama saya yang kosong. Ketika nanti sudah terhidang, seolah-olah tanpa sengaja matikan lampu. Masya Allah. Matikan lampu supaya dia tidak tahu aku nggak makan. Kalau tahu dia saya nggak ada makanannya, dia tidak akan mau makan. Matikan lampu. Ketika dimatikan lampu oleh istrinya, lama tidak dihidupkan. Akhirnya dia mengatakan, Abu Tolhah bilang, wahai saudaraku, ayolah kita makan. Sudah lapar. Lampu ini agak lama hidupnya, makanlah kita. Dengan tenanglah itu tadi tamunya makan, dengan lahapnya makan, dan seolah-olah Abu Tolhah makan. Kenyang dia, sampailah pagi dia tidur, pagi mereka sama salat subuh kepada dia bersama dengan Rasulullah. Ketika sehabis salat, Rasulullah memandang Abu Tolhah. Dan Rasulullah belum mendapat cerita, tapi Rasulullah sudah bilang, wahai Abu Tolhah, kagum malaikat dengan apa yang kau lakukan tadi malam, wahai Abu Tolhah. Sehingga turun ayat, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain kendati mereka dalam keadaan butuh. Begitulah kehidupan harmonis dalam rumah tangga yang sesuai, selaras, seindah, sehingga bertambah-tambah kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya materi, tapi spiritual kebaikan juga. Itu bertambah-tambah dalam kebaikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana anak-anaknya semua bisa dididik dengan baik. Inilah merupakan itu berkah dalam hidup ini, berkah dalam rumah tangganya. Bertambah kebaikan, bertambah harta, boleh jadi bertambah harta. Karena keberkahan itu, nilai kebaikan itu bertambah-tambah. Anaknya mau beribadah, orang tuanya mau beribadah. Inilah yang dikatakan baiti jannati. Rumah tanggaku adalah laksana surga bagiku. Dan kalaulah demikian peran orang tua mengayomi anak-anaknya, orang tua memberikan kasih sayang. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah tadi, bahwa saya adalah orang yang paling sayang kepada keluarga. Ar-Rahimuna yarhamur Rahman.
Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang pengasih dikasih yang maha pengasih. Kasihilah yang ada di bumi ini, yang di langit akan mengasihi kamu. Tentunya tadi keluarga itu adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Jadi bagaimana kita kasihi, bagaimana kita sayangi keluarga kita, sehingga dalam kehidupan ini akan bertambah keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah dalam keluarga itu. Inilah merupakan salah satunya yang kita bahas, bahwa keluarga harmonis akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupannya. Nah, menarik sekali Ustadz. Berarti tadi ketika disebut keluarga itu sebagai unit sosial terkecil di lingkungan masyarakat kita, berarti Ustadz, kemerosotan akhlak, kemudian kejadian kejahatan anak atau remaja, kan sekarang belakangan ini ngeri kita lihat Ustadz, ada begal, ada geng motor yang negatif, dan tawuran, saling bunuhan, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Pokoknya kenakalan dan banyak didominasi oleh anak-anak. Itu bisa juga dikaitkan dengan keluarga itu. Artinya kalau ayah emaknya ini tadi membina agama, kemudian sosial dengan baik kepada anak-anaknya, itu kan tercermin kepada anak-anaknya. Itu gimana kaitannya Ustaz? Tadi kita katakan harmonis itu kan harus sesuai. Ya. Harus dia selaras. Ya, betul. Jadi peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga itu, dia menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang harmonis, tapi tidak dididiknya anak-anaknya. Tidak dididiknya, tidak dia mengasuh dengan baik, tapi terkadang emosional yang sering, sehingga anak ini terkadang dia merasa tidak betah di rumah. Iya. Kalau sudah tidak betah di rumah, dia kalau keluar, kalau bertepatan berjumpa dengan kawan-kawan yang bagus, bisa menjadi orang yang baik. Iya. Bisa yang menjadi orang yang baik. Betul. Karena banyaknya keluarga yang broken home, tapi anaknya bagus. Ada. Anaknya bagus. Kenapa? Kebetulan di tengah masyarakat berjumpa dengan kawan yang baik, sehingga dia mengarahkan. Tapi kalau anak ini berteman di luar dengan orang-orang yang tidak baik, tentu inilah yang jadi begal lah dia, penyabukah dia. Ini kenapa? Karena awalnya dia tidak merasa betah di rumah, dia cari itu kesibukan di luar rumah, sehingga berjumpa kawan-kawan yang tidak baik, kawan yang tidak benar, sehingga tidak bisa mengarahkan. Ada kawan bisa mengarahkan, ada kawan tidak bisa mengarahkan. Jadi itu kesemuanya. Ada juganya orang tua sudah mengarahkan, tapi nyatanya berbeda. Jadi oleh sebab itu, setiap orang tua di samping dia mengarahkan yang baik terhadap anaknya, dia tidak lupa berdoa. Jangan lupakan berdoa. Itu ayat yang dibacakan Qori kita tadi. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah min azwajina, dari istri atau pasangan-pasangan, dan zurriyah, anak-anak keturunan yang baik ya Allah. Nah, ini kita minta. Itu salah satunya. Yang keduanya, kalau kita masih anak-anak, kita harus hormat kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah bahwasanya orang-orang birru aba'akum, kata Rasulullah. Tabarru abna'akum. Berbuat baiklah kau kepada orang tuamu. Insya Allah anak-anakmu akan berbuat baik kepada. Masya Allah. Kita tahan dulu Ustaz. Ya. Tadi doa, kemudian berbakti kepada orang tua. Menarik sekali. Jangan kemana-mana. Masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Pemirsa Indahnya Ramadan, terima kasih masih di depan layar televisi Anda, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI.
Dan sembari menunggu kita berbuka puasa, kita mendengarkan kajian, tentunya mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat takwa, amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, tadi tuan guru kita menyampaikan tentang doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin banyak doa yang lain, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian yang kedua tadi kata guru kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, apalagi tips-tips yang tadi Ustaz? Silakan. Tentu untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, kita ajak keluarga kita sering untuk menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan tentu ini akan menciptakan kedekatan dan keharmonisan di antara keluarga. Dan juga perlu kita tanamkan bagaimana seperti Luqman untuk menanamkan yaitu nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi hikmah bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, bagaimana pula kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan salah satunya cara-cara kita untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di samping apa yang kita sebutkan tadi. Jadi merupakan kesimpulan kepada kita. Tentu dalam kehidupan rumah tangga ini harus kita dasari dengan lillahi ta'ala. Itu kesimpulannya. Kalau sudah kita berdasarkan lillahi ta'ala, kita mengikut kehidupan para rasul, para anbiya, para sahabat-sahabat, sehingga kita akan tercermin kehidupan yang harmonis dalam keluarga kita, terhindar dari percekcokan dalam keluarga, dan sering pada saat dia melakukan kesalahan, dia merasa dia bersalah, harus meminta maaf, dan orang-orang yang di sekitarnya memaafkan kesalahannya, sehingga terjadilah rumah tangga yang indah dan harmonis. Demikian saja mungkin apa yang saya sampaikan ini, banyak dari kekurangan, tapi inilah yang dapat saya sampaikan untuk mengisi tausiah kita menjelang berbuka puasa pada Ramadan 1446 Hijriah ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, sangat menarik kajian kita menjadi benteng dasar dari keluarga kita, yaitu tentang keharmonisan keluarga menuju keberkahan yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Dr. Andes Haji Abdul Rahim MA. Beliau sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Medan, dan beliau juga sudah memiliki pengalaman yang luar biasa untuk menghadapi segala permasalahan dalam hidup berumah tangga. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga memaparkan kepada kita tentang tips bagaimana keluarga ini menjadi harmonis, tentunya dengan doa didasari dengan lillahi ta'ala. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang birrul walidain, kemudian adanya ilmu, penting sekali agar kehidupan berkeluarga kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita amalkan setiap apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita menjadi bekal dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kita berada di penghujung acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ibnu Jarod Jauhari bersama Tuan Guru kita dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua, dan selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah Ramadan di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Ila liqa ma'asalama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.